Ini bisa ditingkatkan lagi guys. Ini saya cuman berikan contoh aja ya sedikit untuk settingan yang saya buat. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink straight. Oke, bismillah guys, selamat datang di Awan Squad ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi emulator PS2. Ini pengembangan selanjutnya ya dari versi Aether SX2, yaitu Nether SX2. Ini lebih optimal, lebih lancar di device kentang ya. Ini device kentang ini, walaupun ini Snapdragon 845. Ini saya akan beri contoh ya, ini Snapdragon 845, tapi untuk thermalnya ini guys, dibatasi ya untuk Sony Xperia XZ3. Tapi dengan aplikasi Nether SX2 itu bisa menjalankan game PS2 dengan lancar. Di sini saya akan membagikan aplikasinya, BIOSnya juga, dan juga saya akan membagikan tutorial atau settingan yang pas ya buat ponsel kentang lebih tepatnya. Jadi simak videonya dengan baik agar kalian itu tidak salah step. Nah, ini untuk nethernya seperti ini. Ini yang saya suka dari Nether SX2, dia itu support banyak BIOS ya dibandingkan dengan Aether SX2 yang beberapa BIOS yang bisa jalan di Aether, sedangkan yang Nether SX2 itu bisa menjalankan semua BIOS mungkin 80%. Dan di sini untuk BIOSnya itu BIOS yang saya gunakan ini ada dua ya. Ada yang SCPH 3004R, SCPH 3009 39.000, sorry 39.001. Nah, yang saya gunakan nanti ini yang 39.001 yang ini nih guys ya. Ini nih. Oke, perhatikan, simak videonya dengan baik ya. Di sini saya akan berikan contoh untuk tester hanya game yang namanya game Downhill Domination ya. Ini game berat ya, apalagi di device kentang berat. Kita akan coba tes ya. Ini saya akan perlihatkan settingan yang saya buat. Nih, kita muat step dulu. Rotasi otomatis kita aktifkan ya. Nah, ini settingan yang saya buat, ini settingan basic ya. Ini bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa ditingkatkan lagi, sorry. Bentar. Ini untuk FPS kalian bisa lihat sendiri sekitar 41 FPS ya, 40-60. Oke, simpan dulu save stepnya. Ini bisa ditingkatkan lagi guys. Ini saya cuma berikan contoh aja ya sedikit untuk settingan yang saya buat. Oke, kita akan ke settingannya ya. Jadi masuk ke settingan. Nah, di bagian umum ini wajib banget seperti ini ya. Boot cepat. Ini kayaknya sambil record aja ya. Mana nih record? Bentar ya. Kita akan record saja nih. Susah ini guys. Ambil contoh dulu record.
Nah, perhatikan ya, untuk boot cepat wajib banget diaktifkan. Kalian scroll ke bawah, ini juga wajib banget diaktifkan ya, tampilkan FPS. Nih, samakan. Nah, yang paling penting di sini adalah di bagian sistem. Nah, untuk sistem tingkat siklusnya kalian bikin di 100% ya. 100% underclockingnya, tapi lebih baik kalau pengen performa tinggi kalian lakukan di 300 saja. Seperti ini. Nah, untuk pelewat siklus underclocking kalian bikin di underclock maksimum ya, yang versi 3 ini. Nah, selanjutnya kalian scroll ke bawah, ini diaktifkan. Instannya diaktifkan, samakan ya, ini diaktifkan, aktifkan. Nah, ini nih, ini penting nih guys ya, di bagian aktifkan pembatas frame. Nah, di sini kalian aktifkan ya. Kalau dimatikan nanti gerakannya jauh lebih cepat banget, dan itu nggak bagus guys ya, jadi nggak enak nih. Ini kalau dimatikan seperti ini tuh, FPS nya memang stabil tapi nggak karu-karuan nih guys ya. Nah, jadi biar lebih stabil kalian buat di mana tadi ya, lupa nih, di sistem. Nah, kalian aktifkan pembatas framenya, terus kalian bikin kecepatan normal di 115 ya, 115 seperti ini. Terus di kecepatan turbo kalian bikin di 200, kecepatan gerakan lambat di 50. Jadi kalian fokusnya ke 115 kecepatan normal ya. Oke, selanjutnya di bagian grafis. Nah, di sini setiap device kadang ada yang support Vulkan, ada yang cuman OpenGL sama perangkat lunak. Tapi kebanyakan untuk device sekarang, apalagi untuk Nether SX2, dia itu sudah support semua, alias sudah muncul semua ya. Mulai dari OpenGL, perangkat lunak, dan Vulkan. Kalian pilih Vulkan saja. Nah, di sini tingkat resolusi juga akan mempengaruhi kinerja dari game yang kalian setting ya. Di sini saya gunakan yang 125. Kalau kalian bikin di 1 kali resolusi, grafisnya burik. Dan juga kalau grafisnya burik itu nggak enak di mata guys ya. Jadi saya bikin 1,25 kali. Sedangkan di sistemnya saya buat di 115. Ini untuk mengimbangi ya. Jadi biasanya kalian atur-atur aja di tingkat resolusi sama di bagian pembatas frame. Oke ya. Nah, kita masuk lagi ke bagian grafis. Di penyaring bilinear kalian bikin yang PS2 seperti ini. Nah, mid mapping kalian bikin otomatis saja. Nah, filter trilinear ya, trilinear ini kalian otomatis saja. Kalian juga bisa aktifkan atau paksa, cuman tidak direkomendasikan ya untuk game ini. Dan selanjutnya akurasi blending kalian bikin dasar saja. Oke, selanjutnya ini kalian samakan ya settingannya seperti ini. Ini jangan diaktifkan, jangan diaktifkan. Nah, jadi fokusnya ke grafis di bagian render sama tingkat resolusi, penyaring bilinear, sama di sistem diaktifkan pembatas frame. Oke kan, di situ saja kalian fokusnya. Di sini saya beri contoh untuk game satu aja ini. Kalau kalian suka dengan game ini, dengan konten seperti ini, nanti saya akan buatkan untuk game lain ya. Contoh itu game Resident Evil atau game lain, terserah ya. Nanti kalian tulis saja di kolom komentar. Nah, jadi seperti ini guys. Oke, kalau sudah kita close saja. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk FPS nya dia stabil di 30 fps ya, playable lah. Menurut saya playable ini guys, cocok. Ini apalagi sambil record nih. Nih 30 fps tuh. Oke, udah mantep ini guys untuk settingannya. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk tutorial kali ini. Jika masih ada pertanyaan, tulis saja ya di kolom komentar. Oke, mungkin segitu saja untuk settingan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.